Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbah Kajali. Bapak Ibu sahabat dimana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki yang melimpah barokah. Amin 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 amin. Dalam kesempatan ini Mbah Kaji ingin menyampaikan apa yang berhubungan dengan kewajiban umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Bapak Ibu dimana saja berada, sholat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, dan sholat tidak bisa ditinggalkan begitu saja dengan alasan malas, dengan alasan bahasanya rosok-rosok dan lain sebagainya. Jadi kewajiban sholat bagi umat Islam ada kewajiban yang tidak ditawar-tawar sampai meninggal dunia. Ketika sehat ada aturannya, ketika sakit bagaimana caranya, dan sampai ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu baru ada hukum yang lain. Tapi kalau sudah tidak bisa melaksanakan sholat, maka dia akan disolati, dibawa ke masjid, disolati bersama umat Islam yang lain. Satu hal yang sering dilupakan oleh sahabat-sahabat kita umat Islam, dianggapnya tidak begitu penting atau dianggapnya tidak hal yang harus dilaksanakan, mempunyai anggapan masih muda mungkin, atau karena sibuk mungkin, atau karena alasan-alasan yang lain. Padahal sholat tidak bisa digantungkan dengan alasan-alasan seperti itu. Sahabat Bapak Ibu dimana saja berada, perlu diketahui bahwa ibadah sholat adalah kaya akan manfaat, kaya akan berbagai faedah bagi kesehatan, bagi akal pikiran, atau bagi rohani kita. Sehingga mari bersama-sama segera kita melakukan sholat. Yang belum sholat, jangan sampai kita ketika disolati belum juga melaksanakan sholat. Satu hal yang menyedihkan. Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu bisolati, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Hadis rawahu An-Nasai. Artinya begini, sesungguhnya pertama kali yang dihisab besok di hari kiamat bukan hartanya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan amal-amal hajinya, bukan amal-amal sodakohnya dan zakatnya, akan tetapi sholat yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat nanti. Bagi siapapun yang sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan berhasil. Siapapun yang sholatnya baik ketika hidup di dunia ini, maka dia akan beruntung dan mendapatkan keberhasilan. Sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan siapapun yang sholatnya jelek, meskipun melaksanakan sholat akan tapi kurang sempurna, atau niat karena siapa, karena apa, maka apalagi dia meninggalkan sholat, maka dia termasuk golongan orang yang
telah gagal dan merugi dalam kehidupan dunianya. Sahabat Bapak Ibu di mana saja berada, oleh karena itu Mbah Kaji Ali mengajak dirinya sendiri dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Segeralah, marilah mulai sekarang kita melaksanakan sholat, menjalankan perintah sholat yang sehari semalam 5 waktu, agar kita semua mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan keberhasilan untuk urusan di dunia dan akhirat. Perlu diketahui bahwa sholat akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan untuk pribadi dan keluarga, karena sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah untuk perbuatan keji dan perbuatan kotor. Ada pertanyaan yang sering muncul. Saya sering sholat, saya orang itu sering melakukan sholat, tekun, akan tetapi dia tetap masih berbuat maksiat, tetap masih melakukan kejahatan-kejahatan. Bapak Ibu sahabat di mana saja berada, sholat yang demikian harus ditinjau ulang, harus dikoreksi kembali. Bagaimana cara wudhunya yang benar? Sudah sesuai perintah belum? Tata cara wudhunya yang benar. Setelah wudhunya sudah benar, maka sholatnya kita koreksi. Koreksi masing-masing, sudah benar apa belum? Sudah sesuai dengan perintah agama belum? Kalau semua sudah dikoreksi, kemudian kita tinggal bagaimana kelanjutan? Apakah benar sholat itu membawa dampak tanha anil fahsya'i wal munkar? Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sholat membawa dampak yang luar biasa, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mari kita lihat di sekeliling kita, di sekitar kita, dampak daripada sholat dan dampak bagi orang yang tidak mau melakukan sholat sebagai umat muslim, maka bisa dilihat dan bisa kita baca. Oleh karena itu, lakukan sholat, segera lakukan sholat sebelum kita disolatkan oleh teman-teman dan saudara-saudara kita di sekeliling kita. Demikian sekilas tentang kewajiban sholat. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum melakukan sholat, mari segera mulai sekarang kita melakukan sholat. Urusan nanti Allah menerima apa tidak, jangan dipikirkan itu. Yang penting kami, saya, panjenengan, dan sahabat semuanya lakukan sholat. Urusan nanti masuk surga, urusan nanti masuk neraka, Allah yang mengatur. Tapi yang jelas kita sudah melakukan perintah Allah yang namanya sholat. Tidak usah mikirkan orang lain, tidak usah berbicara orang lain. Dia mengerjakan sholat tapi akhlaknya masih begini, dia mengerjakan sholat tapi tidak usah seperti itu. Tinggalkan kalimat-kalimat itu. Yang penting mari kita fokus. Yang penting mari kita fokus melaksanakan perintah yang namanya sholat, agar kelak kita tidak menyesal dan kelak kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya atau di nerakanya. Itu urusan Allah. Demikian dari Mbah Kaji Ali. Apabila yang saya sampaikan ini ada salah dari ucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya dari Allah, dan kita kembali kepada Allah, dan kita milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.